Bima dan Elena, pernikahan kontrak, bab 10. Terima kasih banyak, Pak. Saya duluan, ada urusan mendesak yang harus saya selesaikan. Elena segera berpamitan kepada Bima setelah menerima uang 150 juta yang dia minta dari pria itu. Dengan sedikit anggukan kecil dan senyum tipis, Bima mengizinkan Elena pergi yang kini sudah berbalik dan melangkah terburu-buru keluar dari bank terlebih dahulu. Dasar cewek matre, bahkan dia gak mau buang-buang waktu untuk menikmati uang hasil dia jual harga diri, ucap Bima selepas kepergian Elena. Bima melangkah pergi setelahnya, memasuki mobil mewahnya dan dengan cepat melajukan mobilnya membelah jalanan kota yang padat. Bima dan Elena akan menikah secepatnya, sesuai permintaan Mama dan Papa. Yang benar, Bim, Mama gak salah dengar. Anak Mama mau nikah. Wajah Nyonya Puspa benar-benar sangat gembira. Ia tidak menyangka kabar baik ini akhirnya datang. Iya, Ma, tapi El gak mau pernikahan kami diekspos media. Dia maunya identitas dia disembunyiin aja. Loh, kok gitu? Padahal Mama mau dunia tahu tentang siapa calon menantu keluarga Dirgantara loh, Bim. Nyonya Puspa terlihat agak kecewa sekarang. Bima harus mempunyai alasan agar orang tuanya setuju untuk tidak mengekspos Elena ke media. Jika boleh jujur, sebenarnya Elena memang tidak tahu bahwa pernikahan mereka harus diliput ke dalam pemberitaan. Namun, Bima enggan memberitahu Elena karena sebenarnya Bima memang tidak ingin orang luas tahu bahwa yang akan menjadi Nyonya Bima Dirgantara adalah Elena Anastasia. Yang benar saja, apa kata dunia nanti? Bima dan segala kesempurnaannya menikah dengan Elena, si bocah tengil buluk rupa itu. Ayolah, bisa-bisa para mantan Bima akan menggolok dia mati-matian. Jadi sebisa mungkin Bima akan menyembunyikan istrinya dari dunia luar. Mama kan tahu Elena anaknya kayak apa. Dia gak suka kalau kehidupan pribadinya dijadikan bahan pemberitaan. Elena kan anak yang sederhana, Ma. Bima serasa ingin muntah mengatakan hal ini. Bagaimana bisa dia memuji si bocah tengil begini? Sudahlah, Ma. Yang penting Bima mau menikah itu sudah lebih dari cukup. Keluarga kita butuh penerus, bukan? Dan lagi, Mama udah gak sabar nimang cucu sendiri kan? Tuan Satya mengelus pundak Nyonya Puspa sambil memberi pengertian. Bima tersedak minumannya sendiri saat mendengar kata penerus keluar dari mulut papanya. Omong kosong apa yang barusan Bima dengar? Penerus? Bima bahkan tidak berpikir untuk menyentuh El seujung kuku pun. Jadi bagaimana bisa dia akan menghasilkan penerus dari hubungan palsunya dengan Elena? Ya sudah, terserah kalian saja. Tapi kok El gak ikut sama kamu, Bim? Tanya Nyonya Puspa kemudian. El katanya ada urusan mendadak, Ma. Jadi dia gak bisa datang. Tapi besok Bima akan bawa Elena ke sini buat makan malam. Sekalian bahas lebih lanjut tentang pernikahan kami. Oke, Mama setuju. Nyonya Puspa segera tersenyum mendengar kalimat Bima. Sementara di tempat lain, Elena segera melunasi pembayaran operasi Elio dan setelah itu, barulah dia menuju ke ruang operasi untuk melihat keadaan Elio. Putri, gimana Elio? Elena segera menghampiri Putri yang terlihat mondar-mandir di depan ruang operasi. Elio baru saja dioperasi sekitar 15 menit yang lalu. Kata dokter, kondisi baru bisa dipastikan setelah operasi ini selesai. Terang Putri yang juga sama khawatirnya dengan Elena. Elena segera memeluk Putri erat. Aku takut, Put. Gimana kalau Elio ninggalin aku? Hush. Gak boleh ngomong gitu. Kita harus yakin kalau Elio pasti bisa ngelewatin ini. Kita berdoa aja yang terbaik buat Elio ya, El. Putri berusaha menenangkan Elena yang memang sedang dalam kondisi panik tak karuan. Setelah Elena agak tenang,
Putri membawa El duduk di kursi dan memberinya segelas kopi hangat yang baru saja dibelinya di kantin rumah sakit. "Nih, minum dulu." Putri menyodorkan kopi itu ke arah El. "Makasih, Put." Elena meraih kopi hangat dari tangan Putri. "Oh iya, El, kamu dapat uangnya dari mana?" Elena hanya terdiam. Ia hanya menatap gelas kopinya yang ia letakkan di atas pangkuannya. "El?" Putri menyentuh bahu Elena pelan. Elena tersentak lalu menengok ke arah Putri. "Dari Pak Bima," jawab El singkat. "Pak Bima Dirgantara? Yang bikin kamu dipecat itu? Kok bisa sih?" Putri benar-benar kaget. Bagaimana bisa orang yang sudah menghancurkan karir Elena justru sekarang menjadi penyelamat hidup Elio? "Ceritanya panjang, Put. Aku janji akan cerita setelah Elio sadar. Untuk sekarang, aku cuma mau tenang sambil nunggu operasi Elio selesai." Putri menarik nafas pelan, lalu mengusap punggung Elena pelan. Ia hanya mengangguk dan memberi El senyum semangat. El dan Putri masih tertidur saat Dokter Nathan keluar dari ruang operasi. Dengan lembut, Dokter Nathan menepuk lengan El bermaksud membangunkan gadis itu. "El, bangun." El berusaha membuka matanya yang masih sangat berat. Namun, detik berikutnya ia sudah melompat berdiri saat menyadari sosok di depannya adalah Dokter Nathan. "Elio gimana, Dok?" Elena benar-benar tidak sabar mendengar kabar dari adik kembarnya. Elio sudah berhasil menjalani operasi dan sekarang akan segera dipindahkan kembali ke ruang rawat. Hanya saja belum bisa dijenguk. Tunggu sekitar 12 jam lagi baru bisa. "Gak masalah, Dok. Yang penting Elio sudah gak apa-apa. Makasih banyak." Senyum indah mengembang di wajah lelah El. Dokter Nathan hanya menepuk-nepuk pundak El selaya tersenyum. Kemudian berbalik menyusul para perawat yang sudah lebih dulu membawa Elio kembali ke ruang rawatnya. Elena kini bisa bernafas lega. Rasanya satu beban berat di dadanya sudah terangkat. Dengan cepat ia membangunkan Putri yang tertidur di sampingnya setelah Dokter Nathan pergi. "Put, bangun Put." El berusaha membangunkan Putri yang terlihat sangat nyenyak meski harus meringkuk di kursi panjang rumah sakit. "Ada apa, El?" Putri mengucek matanya yang masih mengantuk, memperbaiki kembali posisi duduknya, lalu meregangkan ototnya yang terasa pegal akibat tidur di bangku yang keras. "Operasi Elio berhasil." "Yang benar." Tiba-tiba saja rasa kantuk Putri menghilang entah kemana, berganti dengan senyum sumringah yang terpampang di wajah khas bangun tidurnya. Sekarang lagi dipindah ke ruang rawat sama suster. Cuma kata Dokter Nathan belum bisa dijenguk. "Alhamdulillah kalau gitu. Gimana kalau kita balik aja dulu? Ini masih jam 3 subuh. Kita lanjut istirahat di rumah aja. Toh Elio juga belum bisa dijenguk. Kamu juga kayaknya kecapean banget." Setelah menimbang-nimbang beberapa saat, Elena mengangguk dengan setuju dengan saran Putri. Tubuhnya memang terasa sakit semua sekarang. Ditambah lagi pikirannya yang terasa sesak dan penuh dengan berbagai masalah yang sudah ada dan yang akan datang. Entah harus bagaimana Elena akan menghadapi masalahnya satu persatu setelah ini. Karena dia tahu, setelah pernikahan kontraknya dengan Bima terlaksana, kehidupan Elena tidak akan bisa kembali seperti dulu. Brak! "Kamu gila, El. Bisa-bisanya kamu setuju nikah sama orang kaya sombong itu? Apa sih yang ada di pikiranmu?" Suara gebrakan meja sontak membuat wajah Elena pias. Belum lagi suara marah Putri yang membuat Elena benar-benar tidak menyisakan darah lagi di wajahnya. Pucat. Elena tidak pernah mengira bahwa Putri yang biasanya ceria akan sehoror ini saat emosi. Bukankah orang-orang memang sering berkata, orang yang selalu terlihat lucu akan sangat menyeramkan ketika marah? "Ya, aku harus gimana dong, Put? Satu-satunya di pikiran aku cuma dia. Aku gak tahu lagi harus minta tolong ke siapa."
Elena berusaha menjelaskan kepada Putri situasinya yang memang sedang dalam dilema saat itu. Memilih mempertahankan harga dirinya dengan menolak perjanjian nikah kontrak yang ditawarkan oleh Bima, atau membuang harga dirinya dengan mensetujui ide gila tersebut demi kelangsungan hidup Elio. Sulit memang, tapi inilah realita hidup yang sudah digariskan untuk El. Dan jika kalian tahu, El berusaha untuk tidak membocorkan perihal perjanjian gilanya dengan Bima kepada Putri atau Diva dan Nadia. Bukan karena El tak percaya, tetapi karena El tak ingin ketiga sahabatnya bersedih dengan keputusan konyol yang sudah disepakatinya. Tapi masa kamu harus nikah sama dia sih? Dia maksa kamu kan, El? Dasar om-om pedofil. Umur udah kepala 3. Masih aja doyan gadis remaja. Putri masih melanjutkan omelannya yang membuat El merasa kelabakan. Ya Tuhan, bisakah mulut Putri ini berhenti untuk sementara? Seandainya saja Putri punya tombol pos di belakang punggungnya. Tapi kan Putri bukan boneka. Jadi mana mungkin? El, pokoknya aku gak setuju kamu nikah sama pedofil itu. Aku yang akan bayarin hutang kamu ke dia, ucap Putri mantap. Elena tertawa geli sekaligus haru mendengar perkataan Putri. Put, emangnya kamu mau dapat uang dari mana? Aku akan telepon bapak, suruh dia jual warisanku di kampung. Nanti uangnya buat bayar si om pedofil itu. Jadi kamu gak perlu terpaksa nikah sama dia. Ucapan Putri terdengar bersungguh-sungguh. Jangan terlalu berlebihan, Put. Aku tahu kamu sayang banget sama aku. Tapi aku gak mau kamu terlibat dalam masalah ini. Apalagi harus sampai menjual warisan kamu. Tapi El memegang kedua pundak Putri sambil tersenyum. Percaya sama aku, semuanya pasti akan baik-baik saja. Dan Pak Bima pasti bisa bikin aku bahagia kok. Aku gak percaya sama dia, El. Nada bicara Putri kini melunak, bahkan sekarang lebih terdengar khawatir. Tapi kamu percaya sama aku kan? Putri mengangguk yang dihadiahi pelukan oleh Elena. Kalau kamu percaya, berarti kamu pasti akan dukung aku kan? Tenang aja, aku janji, aku pasti bisa bahagia. Iya, aku percaya sama kamu, El. Kamu pasti bahagia. Karena kamu memang sangat berhak untuk bahagia dibanding siapapun di dunia ini. Miris. Itulah satu kata yang mewakili perasaan El sekarang. Sebutir cairan bening lolos dari pelupuk matanya yang buru-buru ia seka dengan punggung tangannya. Ia masih mengeratkan pelukannya pada Putri agar sang sahabat tak melihat kesedihan yang saat ini ia rasakan. Elena dan kebahagiaan rasanya hal mustahil untuk bersatu sejak kurang lebih 4 tahun lalu. Semua kebahagiaannya sudah dirampas, tak tersisa dari hidupnya sejak kematian orang tuanya. Apakah El berhak bahagia? El hanya punya satu jawaban. Tidak. Pagi kembali datang menjelang. Elena dan Putri berpisah di halte bis setelah keduanya sarapan dan jalan keluar bersama. Berhubung tempat kerja mereka kini berbeda arah, akhirnya mereka harus menaiki bus yang berbeda. Putri sudah berangkat duluan sekitar beberapa menit yang lalu meninggalkan Elena yang masih harus menunggu bisnya sendiri. El melirik jam tangannya beberapa kali, lalu kembali menatap jalanan mencari bis arah tujuan yang tak kunjung datang. Elena masih setia menunggu sambil termenung, membayangkan kehidupan seperti apa yang akan ia arungi bersama Bima. Apakah El bisa bahagia? Apakah El masih bisa tertawa? Suara klakson mobil membuyarkan lamunan El. Mata El membelalak saat melihat siapa pengemudi mobil itu. Kamu? Sosok yang tak pernah disangka-sangka datang muncul tiba-tiba. Terima kasih telah mendengarkan.